Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Stambuk, D1A120-102, kelas C, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Di sini, saya akan menjelaskan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara atau the Founding Fathers ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu kemudian secara resmi disahkan bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI pada tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila juga jelas merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan untuk menyatakan adanya satu tujuan yang hendak dicapai secara bersama, sehingga dapat disebut sebagai sistem. Pengertian suatu sistem sebagaimana dikutip oleh Kailan 2066 dari Schrodt dan Downvoice memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan atau saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Dan yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi 5 sila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut saling berhubungan membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi-fungsi sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Beragam hubungan ini secara teoritik dimiliki Pancasila. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Adapun tujuan filsafat adalah memperdalam orang untuk berpikir objektif atas dasar yang jelas. Contoh, beda kasus. Ketika kita melihat satu rumah, tapi kita hanya melihat dari sudut pandang depan rumah saja tanpa melihat sudut-sudut yang lain, maka kita akan gagal menggunakan filsafat dalam berpikir, karena filsafat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun manfaat filsafat adalah termanifestasinya suatu hubungan filsafat dengan kebenaran. Filsafat tidak mengingkari berpikir empiris dari satu kasus sosial. Filsafat lengkap dengan teori-teorinya atas dasar filsuf yang saling adu argumen dengan filsuf lain demi mempertahankan pemikirannya supaya berkembang dan diterima oleh masyarakat. Kritis dan kritik adalah suatu perbedaan untuk mendiskusikan suatu masalah yang nantinya menjadi substansi
dari pemikiran yang nantinya diterima oleh orang-orang.